Pengelola Taman Impian Jaya Ancol kembali membuka arena bermain keluarga dunia fantasi untuk wisatawan yang sudah divaksin COVID-19 minimal dosis pertama. Jangan lupa pemirsa download Peduli Lindungi jika ingin wisata ke Dufan. Taman Wisata Dufan kembali dibuka sejak Selasa kemarin. Untuk bisa masuk ke kawasan wisata Dufan, pengunjung harus memenuhi beberapa syarat. Di antaranya, sudah divaksin COVID-19 minimal vaksinasi dosis pertama. Menunjukkan status vaksin dengan scan QR Code yang sudah disediakan dan melakukan check-in dan check-out melalui aplikasi Peduli Lindungi. Beli tiket secara online. Patuhi protokol kesehatan. Batas usia 12 tahun hingga 70 tahun. Dan ibu hamil belum diperbolehkan memasuki arena Dufan. Karyawan dan petugas sudah 100% divaksin. Taman Wisata Dufan menerapkan 50% pengunjung dan buka operasional sejak pukul 10 hingga pukul 6 sore. Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menutup usahanya jika ada yang melanggar, seperti mematuhi pembatasan jumlah kunjungan, regulasi vaksin dan jam operasional serta ketentuan lainnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Di tengah PPKM level 3 di Jakarta, tempat rekreasi dunia fantasi kembali dibuka. Untuk mengetahui kondisi terkini, kita sudah terhubung dengan Mbak Nia Mutiara di Dufan Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara. Selamat siang Mbak Nia, apakah saat ini Dufan sudah ramai dan apa saja syaratnya untuk bisa main ke sana? Selamat siang Wilson dan pemirsa, nggak terasa ya besok sudah akhir pekan lagi. Nah kira-kira pemirsa dan Wilson udah punya destinasi wisata untuk besok belum? Kebetulan saya sedang berada di depan wahana Turangga-Rangga atau komedi putar yang menjadi ikon dari dunia fantasi tempat berekreasi di kawasan wisata Ancol. Langsung aja nih kita tanya-tanya kepada Bapak Budi Arianto selaku Direktur Utama PT Taman Jaya Impian Ancol. Selamat siang Pak Budi. Ya, selamat siang. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Oke Pak, bagaimana penerapan regulasi bagi para wisatawan yang hendak memasuki kawasan wisata Ancol nih Pak? Baik, untuk wisatawan yang akan berkunjung ke Ancol, untuk pembelian tiket harus menggunakan pembelian tiket online dan diwajibkan mereka sudah melaksanakan vaksin minimal 1 kali. Karena nanti pada saat memasuki wilayah kawasan Ancol, mereka harus menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk pengecekannya. Untuk penerapan ganjil genap bagi para wisatawan itu bagaimana Pak? Baik, untuk penerapan ganjil genap ini diberlakukan di hari Jumat sampai dengan Minggu, dimulai dari jam 12 siang sampai dengan jam 18 sore, di mana untuk pengunjung yang berkunjung ke Ancol, bagi mereka yang menggunakan kendaraan, apabila ingin bisa masuk dengan kendaraan, mereka harus menggunakan kendaraan dengan plat nomor yang sesuai dengan tanggal. Dan bagi mereka yang tidak menggunakan kendaraan sesuai dengan tanggal, kita siapkan 2 fasilitas parkir di luar kawasan rekreasi Ancol. Baik Pak, kita mengerucut ke dunia fantasi ya Pak ya. Di Dufan ini kan ada banyak sekali wahana bermainnya. Nah itu boleh disebutkan yang beroperasi apa saja. Dan sekarang artinya kalau masuk harus vaksin, anak-anak di bawah usia 12 tahun nih belum bisa berekreasi di Dufan ini ya Pak ya. Boleh dijelaskan Pak? Baik, untuk di Dufan ini wahana yang beroperasi adalah wahana-wahana outdoor, di mana kita saat ini memiliki 18 wahana outdoor dan sesuai dengan ketentuan yang ada dari Parekraf, memang kita peruntukannya untuk usia 12 tahun ke atas. Dan untuk wahana yang di Dufan, untuk diketahui buat pemirsa bahwa kita ini sudah sertifikasi CHSE dari Parekraf dan juga ISO 9001 2015. Baik, terima kasih banyak Pak Budi atas waktunya. Ya pemirsa, itulah tadi perbincangan singkat dengan Bapak Budi Arianto selaku Direktur Utama PT Taman Jaya Impian Ancol. Gimana? Udah siap belum untuk berekreasi ke kawasan wisata Ancol khususnya di lokasi saya berada saat ini nih di Dufan? Jangan lupa ya download Peduli Lindungi dan yang hadir untuk berkunjung wisata ini harus sudah divaksin. Wilson kembali ke studio. Terima kasih Mbak Nia sudah memberikan referensi untuk liburan di akhir pekan besok. Terima kasih telah bergabung bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, PT Transjakarta melakukan uji coba bus listrik rute Balai Kota Blok M hari ini. Uji coba dilakukan selama 3 bulan ke depan dengan 1 unit armada yang disiapkan.
Ya pemirsa, PT Transjakarta bekerja sama dengan PT Higer Maju Indonesia kembali meluncurkan adanya bus listrik, yang mana bus listrik ini ditujukan bagi masyarakat DKI Jakarta yang biasa menggunakan bus Transjakarta yang konvensional sebelumnya. Dan saya akan menunjukkan kepada Anda pemirsa untuk terkait mekanisme masuknya. Kalau kita ingin menggunakan bus listrik ini, di mana pertama untuk penerapan protokol kesehatan juga tetap dilakukan, yakni ada pengecekan suhu tubuh pemirsa. Selamat siang. Ya. Cek dulu suhunya bentar ya. Ya. 3,3. Baik, aman ya. Aman ya. Setelah kita melakukan pengecekan suhu tubuh, maka kita tetap harus diperuntukkan untuk men-tap in dari yang ada di depan dari bus ini. Sampai menunggu warna hijau, baru kita diperkenankan untuk bisa masuk ke dalam bus listrik ini. Secara garis besar atau secara visual yang saya lihat di saat ini, bahwa untuk bus listrik ini tidaklah jauh berbeda pada bus-bus konvensional pada umumnya. Namun tadi kami sempat bertanya kepada pihak Transjakarta yang mengatakan bahwa ini untuk tingkat kebisingan ini sangat rendah atau sangat minim bila dibandingkan dari bus sebelumnya. Yang mana memang tadi kami sempat juga mencoba menjajaki bus ini, kami melihat bahwa untuk tingkat kebisingan memang cukup rendah, tidak adanya suara kendaraan yang masuk cukup tinggi, tidak kami terasa begitu banyak. Nah, juga di sini untuk penerapan protokol kesehatan juga tetap diberlakukan, adanya pembatasan jumlah warga yang nantinya akan menggunakan bus listrik ini. Dan memang tadi kami juga sempat bertanya untuk kapasitas warga yang boleh menggunakan bus ini nantinya ada 25% saja dari kapasitas normal yang ada. Dan memang setelah nantinya kami atau warga yang turun dari bus ini harus juga kembali melakukan tap out ke layar atau monitor yang ada di sini. Sampai berwarna hijau barulah warga atau penumpang diperkenankan untuk turun kembali. Dan memang pemirsa nantinya untuk pelaksanaan dari uji coba ini akan dilangsungkan selama 3 bulan ke depan. Nanti setelah 3 bulan maka warga baru bisa diperkenankan untuk menggunakan bus operasional ini secara berbayar. Untuk selama 3 bulan ini masih gratis, nanti setelah 3 bulan baru berbayar. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Yudi Rizal, Gilang Ramadan, iNews melaporkan. Seorang balita meninggal dunia di tengah kepungan banjir di Palangkaraya. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut, tetap bersama kami.